desa ini harus ada perlakuan khusus. Karena bagaimanapun juga desa adalah sebuah komunitas yang keberadaannya itu sebelum adanya negara. Itu sifatnya kultural betul. Memang di luar dana desa memang untuk infrastruktur fisik, bikin jalan, bikin jembatan segala macam, juga harus ada dana sumber daya manusia desa untuk peningkatan kapasitas. Anda bayangkan 130 juta orang yang tinggal di 74.961 desa. Hampir separuh dari bangsa ini sudah lama dianaktirikan gitu loh. Sementara 70% uang beredar di Jakarta. Selama Orde Baru, desa itu hanya menjadi objek investasi. Perkebunan yang ada di desa, tambang air yang ada di desa, miliknya orang kota atau milik negara asing. Tempat itu saya masuk soal parpol dan teknologi nih. Saya punya data menarik, ternyata di Denmark ada parpol yang ketuanya itu berdasarkan kecerdasan buatan. Ya, itu seru mas. Dia dan program-programnya itu dia kurasi dari partai-partai yang tidak bisa masuk parlemen. Mungkin mas sudah pernah dengar kali ya partainya gitu. Nah kalau mas sendiri gitu, dan juga itu satu ya, itu argumen pertama itu, dan kedua adalah melihat bahwasannya anak muda sekarang itu suka dengerin baca politik, isu-isu politik suka, cuman dia tuh males gitu untuk masuk parpol ya, karena dianggap itu mas, parpol itu masih konservatif, parpol itu masih ya banyak hal-hal yang nggak baik, misalnya gitu ya. Bagaimana mas? Itu menarik. Itulah yang kemudian menjadi salah satu dari 7 perintah Ibu Mega beberapa hari yang lalu sebelum ulang tahun, di mana poin ke-7 kader diminta untuk terlibat aktif di dalam aktivitas inovasi, riset, dan teknologi. Ada tuh perintah ke-7 Bu Mega. Dan pernyataan kemarin Pak Sekjen kemarin buat pernyataan bahwa kepemimpinan yang dibutuhkan bangsa ini adalah kepemimpinan intelektual untuk memimpin bangsa ini, karena kita menyadari ada ketertinggalan Indonesia. Salah satu sebab utamanya adalah gap penguasaan sains dan teknologi bangsa kita dibanding bangsa-bangsa lain. Dan itu bukan sekedar pernyataan normatif dari Ketua Umum atau Sekjen, tapi juga itu ditunjukkan dengan bahwa Ibu Mega menjadi Ketua Dewan Pengarah BIN. Dan kemudian itu saya rasakan betul 6 bulan terakhir, saya terutama diminta oleh partai untuk keliling ke daerah-daerah provinsi untuk membicarakan soal transformasi teknologi di dunia, Indonesia, dan betapa partai harus segera merekrut para teknolog dan inovator dan meminta bantuan mereka untuk merumuskan kebijakan-kebijakan maupun analisa-analisa terhadap persoalan iklim, persoalan kemiskinan, persoalan kekerasan, persoalan toleransi, persoalan kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Saya memang sudah diminta oleh Pak Sekjen dan Ibu Ketum juga terutama diminta untuk berbicara soal perlunya partai di level desa. Sampai level ranting itu memahami teknologi dan juga bagaimana di level-level di atasnya begitu. Itu saya bakal diminta. Target itu apa mas? Capaiannya yang dibayangkan sama Mas Budiman ini ketika parpol sampai waktu itu, capaiannya apa gitu yang dibayangkan? Capaiannya tidak se-ekstrem Denmark tadi, tidak se-ekstrem Denmark tadi, tapi saya sudah sampaikan juga pada Ibu Ketum dan Pak Sekjen bahwa demokrasi ini akan segera berevolusi menjadi datakrasi. Iya, betul. Menjadi datakrasi. Nah, kita ingin memastikan bahwa ketika datakrasi itu tercapai pada posisi yang full nantinya, kita nggak tahu, 2045 ke sana barangkali, kita harus siapkan sumber daya manusia Indonesia, sumber daya manusia partai agar siap seperti itu. Saya sering bercerita juga dengan Pak Sekjen bagaimana evolusi partai di berbagai negara dan coba catching up itu. Saya ceritakan beberapa contoh kasusnya di Eropa, di Amerika Latin, di Asia juga. Saya bahkan pernah tunjukkan foto, lihat ada satu foto Xi Jinping. Saya zoom out di situ, saya zoom in, ada rak buku di belakangnya. Nggak ada tuh buku Marxisme, buku apa. Nggak ada bahkan tidak ada buku ilmu sosial, humaniora, ekonomi. Teknologi semua? Bukunya tentang algoritma, tentang teknologi. Lihat nih, rak, lemari,
bukunya, buku di lemari Xi Jinping di ruang kerjanya, itu isinya buku tentang AI, tentang algoritma, tentang ini. Saya ingin menggambarkan, beginilah seharusnya Pak Sekjen partai kita, begitu ya. Partai kita ini udah besar nih partai kita. Eman kalau sekedar sudah dipercaya rakyat, berapa kali menang, terus kita tidak menawarkan kebaruan. Ya, betul. Nah, dan itulah kenapa itu dalam Rakernas saya diminta berbicara tentang itu. Tantangan global, tantangan nasional, tantangan lokal, sampai tantangan desa, dan bagaimana partai harus meresponnya. Begitu. Oke. Lanjut bagaimana tadi Mas ngomongin soal desa digital gitu. Iya. Nah, gimana itu sebenarnya konsepnya seperti apa Mas? Saya sih berpikir, dan itu udah hasil diskusi saya dengan para pegiat digital desa, dengan kepala desa, dan itu juga diatur di dalam pasal sistem informasi desa di dalam undang-undang desa, bahwa dalam teknologi digital ada 3 hal yang penting. Satu, demokratisasi informasi. Era internet. Demokratisasi informasi. Era internet. Itu kan demokratisasi informasi. Ya kan? Kamu bisa bikin studio seperti itu juga demokratisasi. Siapapun bisa jadi broadcaster ya. Demokratisasi informasi. Kemudian di teknologi digital juga harus ada demokratisasi kedua. Namanya demokratisasi data. Demokrasi data. Itu yang disebut blockchain. Oke. Saya terjemahkan menjadi rangkai data. Ada tuh sekarang. Nah, kita ingin di desa ini, internet sudah nih ke desa penetrasi kan. Nah, kita lagi dorong namanya demokratisasi data, blockchain. Ya, dengan demokrasi informasi orang bisa bicara apa saja dan memproduksi apa saja. Tapi belum tentu dikuatkan oleh data. Sehingga muncul banyak hoax kan. Demokrasi internet muncul banyak hoax. Nah, harus ditopang demokrasi data agar tidak bisa sembarangan orang ngomong nanti akan dibantu oleh data. Maka harus ada demokratisasi data, blockchain. Tapi kemudian ada yang ketiga nih. Ternyata demokratisasi data saja nggak cukup. Si pengguna internet, konsumennya atau produsen informasi di internet juga harus dilengkapi dengan pemahaman atas knowledge, atas pengetahuan. Kalau dalam teori filsafat itu epistemologinya lah ya, filsafat pengetahuannya. Jadi bagaimana teknologi membuat satu informasi, satu data, kemudian kita letakkan di dalam kerangka epistemologi, dalam kerangka teori pengetahuan. Itu ada teknologi ketiga namanya PKC, Personalized Knowledge Container. Personalized Knowledge Container. Atau saya sih terjemahkan menjadi kantong pengetahuan personal. Oke. Ya, jadi bagaimana internet, blockchain, dan PKC itu harus dimiliki oleh setiap individu. Nah, ini adalah untuk menciptakan satu masyarakat yang informasinya bebas, tapi agar tidak ngawur harus pakai data, teknologi blockchain. Agar tidak ngawur, kerangka berpikirnya harus ada personalized knowledge container atau kantong pengetahuan personal. Ya, sebenarnya idenya ini udah bagus banget nih Mas. Tapi apakah aplikasi di lapangannya yang kita lihat misalnya perangkat desanya khususnya ya, perangkat desa misalnya. Yang pertama yang kemarin Mas baru datang ke Pak Jokowi itu minta perpanjangan soal kepemimpinan sampai 9 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah survei dari ICW tahun 2021, perangkat desa ternyata adalah lembaga terkorup di pada 2021 menurut survei ICW gitu. Nah, apakah konsep-konsep Mas Budiman ini bisa diadaptasi dengan baik gitu dengan perangkat-perangkat desa? Ya harus. Masalahnya adalah soal SDM di perangkat desa ini apakah sudah bisa cukup gitu dengan ide-ide yang sangat baik itu tersebut itu kan jadi tantangan lagi ya. Karena itulah waktu saya ketemu Pak Jokowi kemarin saya juga ngajukan agar diatur entah boleh di undang-undang entah di PP, tapi Pak Jokowi setuju di PP, yaitu perlu ada Pak Jokowi setuju PP. Enggak, untuk satu usulan saya yaitu dana sumber daya manusia desa. Dana sumber daya desa. Dana SDM desa. Ya, yaitu nanti menjadi diskresinya pemerintah, akan dituangkan di PP, itu penjelasan Pak Jokowi ke saya, bahwa memang di luar dana desa memang untuk infrastruktur fisik, bikin jalan, bikin jembatan, segala macam, juga harus ada dana sumber daya manusia desa untuk peningkatan kapasitas aparat desa, peningkatan kapasitas anak-anak muda desa, agar mereka mendapatkan training vokasional, keterampilan, untuk mengelola bisnis, mengelola pertanian, itu harus ada alokasi khusus. Jadi semacam LPDP desa lah, kira-kira salah. Jadi berarti selama ini anggaran dana desa ini berarti salah manfaat? Bukan salah, itu memang banyak habis untuk infrastruktur fisik.
Oke. Banyak habis untuk infrastruktur fisik. Tapi bukannya di lapangan itu yang diperlukan itu, Mas. Ya, Misalnya kayak makanya, contohnya saya kampung saya di Bima gitu ya. Bima ya? Di Bima. Beberapa saya tanya om saya yang kepala desa, dia bilang susah dan di sini digunakan oleh infrastruktur misalnya petani, bagaimana caranya dia bisa cepat ke sawahnya gitu. Dan itu sangat membantu. Ketika sudah lagi ke sumber daya manusia, itu butuh pos uang lagi gitu. Karena itulah saya usulkan kemarin dana sumber daya manusia desa khusus untuk stunting, beasiswa, dan peningkatan kapasitas aparatur desa. Berarti ada peningkatan dana lagi nantinya? Ya harus ada pos sendiri di PP. Tapi itu mungkin tidak akan diatur di undang-undang, akan diatur di PP. Jadi itu nanti keputusan Pak Jokowi nih kira-kira, mudah-mudahan secepatnya, karena saya menyampaikan ini ada kebutuhan Pak. Satu sisi kita harus mengejar ketertinggalan infrastruktur fisik di desa seperti kamu katakan tadi, tapi di lain pihak dengan adanya revolusi industri ini juga kita harus mengejar kemajuan yang belum bisa dikejar oleh orang desa, seperti juga problem yang kamu sampaikan tadi. Jadi kira-kira begitu. Nah, tapi masalahnya kenapa harus Mas Budiman itu sendiri itu setuju soal perpanjangan masa pemimpinan kepala desa gitu? Ya. Apa kan yang saya lihat di berita alasannya adalah soal mencegah adanya politisasi setelah pemilihan. Maksudnya itu adalah sebuah yang wajar misalnya itu. Tapi sebenarnya saya pengen tahu alasan utamanya itu apa gitu. Ketika di desa kamu tidak akan melihat itu menjadi wajar karena berbeda dengan pemilihan di kabupaten, kota, bahkan provinsi dan negara. Di desa itu pemilihan itu bersifat sangat personal, emosional dan kultural dampaknya. Oke. Ya. Karena saya bersaing dengan tetangga saya bersaing dengan saudara saya bersaing dengan kerabat saya. Itu rupa-rupanya menghasilkan ketegangan yang berlarut-larut, ya, ketegangan horizontal berlarut-larut. Sehingga seringkali temuan kita di lapangan tidak terlalu efektif pemerintahan kepala desa selama 6 tahun itu, karena kadang-kadang 3 tahun, 4 tahun baru selesai. Tiba-tiba harus pilkades 2 tahun lagi, tegang lagi seperti itu. Nah, kita mulai ini desa ini harus ada perlakuan khusus. Karena bagaimanapun juga desa adalah sebuah komunitas yang keberadaannya itu sebelum adanya negara. Itu sifatnya kultural betul. Sehingga kemudian dengan ada Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 sebenarnya langkah kita pertama untuk mengakomodasi keanekaragaman komunitas desa yang sangat beragam dari daerah ke daerah. Sehingga kemudian coba kita mencari titik temu optimal apa agar di samping untuk mengatasi persoalan-persoalan ketidakefektifan pemerintahan desa selama 6 tahun, tapi tidak sampai kemudian menambahkan periode jabatan, kita berpikir, kita panjangin aja, kita sedikitkan jumlah proses pemilihannya dari 6 tahun sekali menjadi 9 tahun sekali, dan agar juga tidak terjadi, agar kepala desa terpilih punya ruang cukup untuk kemudian satu sisi menyembuhkan luka-luka sosial yang diakibatkan oleh pertarungan kepala desa, tapi dari pihak juga punya ruang untuk menjalankan visi misinya. Nah, ini yang kemudian kami anggap sebagai satu solusi menghadapi keanekaragaman dan kompleksitas persoalan-persoalan kultural, konflik-konflik emosional, personal bahkan di level desa. Yang memang berbeda, misalnya kalau kamu terpilih jadi kepala desa, kamu tidak seperti bupati, wali kota, di mana kamu ada ajudan, ada kantor tersendiri yang dijaga, segala macam. Enggak, kepala desa itu ya ada kantor kepala desa, tapi dia itu melebur dalam masyarakat. Dia adalah sesuatu yang bisa terjangkau. Kepala desa juga kadang-kadang nggak ada jam kerjanya. Di rumah pun dia tetap berfungsi 24 jam kadang-kadang untuk menyelesaikan persoalan kelahiran, kematian, bencana, itu 24 jam mereka. Ini memang agak berbeda. Situasi desa dengan situasi di atas desa berbeda situasinya. Tapi kan gini Mas, maksudnya anggapan lain muncul apalagi beberapa seliuran video-video kepala desa itu berikan statement kayak ya konten tweet mengancam kalau misalnya tidak diperpanjang, hati-hati segala macam. Maksudnya gini Mas, kita otokritik deh. Mas Budiman yang emang salah satu idenya untuk undang-undang desa, otokritik deh setelah berjalan ini apa sebenarnya yang kendala paling utama setelah berjalan undang-undang desa itu apa Mas? Otokritiknya Mas? Kendalanya adalah sumber daya manusia. Itu terutama kualitas sumber daya manusia yang belum merata di desa. Karena memang kita tahu desa ini lama diabaikan. Desa ini hanya sekedar jadi, kalau dalam bahasa Jawa ya, kongkonan, suruhan negara saja. Ada program nasional, kerjakan desa.
Ini ada anggaran untuk mengerjakan ini. Ada program pemerintah provinsi, program pemerintah kabupaten, kamu kerjakan bagian ini. Desa seringkali per tahun cuma anggarannya 100 juta dulu. 200 juta per tahun loh. Padahal si kepala desa juga harus ngopeni orang kelahiran, ngopeni orang kematian, 24 jam pemerintahan desa ya, segala macam. Nah, ini sehingga pembangunan di desa itu terjadi kalau ada pembangunan di atasnya dan dia dapat bagiannya. Desa tidak sempat merumuskan apa yang menjadi cita-citanya sendiri sebagai sebuah komunitas. Sehingga disitulah perlu adanya dana desa, kan kira-kira begitu ya. Tapi ternyata PR untuk menyelesaikan problem fisik, infrastruktur fisik di desa pun tercecer. Karena sehingga fokus, bener tadi, fokus bikin jalan, bikin jembatan, segala macam, penataan renovasi rumah, penduduk, segala macam. Nah, terbengkalai ini sumber daya manusia desanya. Nah, makanya perlu ada alokasi seperti itu. Nah, dengan ada dana desa, dana sumber daya manusia desa diharapkan begitu, dan kemudian agak rentang kepemimpinannya lebih panjang, maka diharapkan desa yang sudah lama tertinggal ini bisa mengejar kemajuan yang sudah diperoleh kota. Karena desa ini punya tanggung jawab ya, dia jagain kelapa, jagain minyak, jagain cengkeh, jagain padi, jagain situs budaya. Tugas historis orang desa ini banyak banget bebannya. Kalau di kota kan jagain duit, jagain pejabat, ya kan, jagain orang pinter. Di desa jagain tukang deres, jagain tukang pacul, jagain padi, jagain kelapa, jagain cengkeh, jagain pisang, jagain ikan, jagain karang. Nah, ini kan sementara 100 juta, 200 juta per tahun bisa apa? Tapi kalau ada demokrasi, ayo ikut pemilu, desa mobilisasi. Data kemiskinan, suruh ngotak-ngatik. Orang di paling bawah suruh ngotak-ngatik. Suruh mobilisasi data. Sementara uang yang diberikan juga kurang. Nah, di sini kita ingin tidak bisa kayak gitu terus. Akan tercipta kesenjangan sosial antara kota dan desa. Ya, misalnya gini Mas, sebenarnya aku melihat ada satu kontras ya dengan idenya, misalnya kayak contohnya kita ditabrakkan misalnya tadi adalah soal korupsi dan juga perpanjangan dan desa dan juga penambahan. Sedangkan kata tadi untuk terus ada soal SDM-nya. Ketika SDM-nya belum siap, kenapa harus ditambahin potensi-potensi akan dirusak oleh SDM tersebut gitu Mas? Kayak soal perpanjangan dan juga penambahan duit desa itu kan jadi sebuah. Karena itu kita di dalam aspirasi teman-teman itu untuk revisi Undang-Undang Desa adalah selain perpanjangan maka diusulkan juga adanya dana sumber daya manusia desa agar nanti dana sumber daya manusia desa dipakai untuk ngejar namanya capacity building, peningkatan kapasitas sekaligus juga wawasan kebangsaan. Makanya perlu ada juga semacam Lemhanas desa. Anda bayangkan 130 juta orang yang tinggal di 74.961 desa. Hampir separuh dari bangsa ini sudah lama dianaktirikan gitu loh. Sementara 70% uang beredar di Jakarta. Ya kan? Kita ingin sekitar 75 triliun tiap tahun dari 2.000 triliun sekian APBN itu ada di desa, di 70.000 desa dengan tugas-tugas yang sangat banyak, dengan warisan-warisan dari zaman feodal, zaman kolonial, zaman revolusi, zaman otoriter Orde Baru, demokrasi. Masa nggak kasihan sih lihat mereka? Ya sebenarnya masa sih kita tidak punya empati pada mereka? Ya cuma kan masalahnya perlu juga apa ya Mas, bisa dibilang strategi jangka panjang yang dibentuk oleh pemerintah itu konkret atau enggak gitu. Ketika ditabrakan soal anggaran yang baik, anggaran yang banyak, durasi kepemimpinan yang panjang, ditabrakan dengan kualitas SDM yang belum siap gitu. Loh, harus kita kejar. Ya itu makanya ada dana sumber daya manusia agar bisa mengejar itu. Agar kita bisa mengejar itu semua, kita berbarengan secara simultan. Secara simultan kita lakukan berbarengan. Kita lakukan secara berbarengan. Karena begini, kita ini menghadapi tantangan global baru nih. Selama Orde Baru, desa itu hanya menjadi objek investasi. Perkebunan yang ada di desa, tambang air yang ada di desa, miliknya orang kota atau milik negara asing. Kapan sih ada tambang itu bisa dikelola desa? Kapan ada perkebunan bisa dikelola desa? Kita selalu mengeluh. Urbanisasi, orang ke kota padat menimbulkan kemiskinan. Tapi gulanya ditaruh di kota. Tapi semutnya nggak boleh datang. Udah semutnya kamu di situ terus, kamu jagain hartaku ya. Jadi seolah orang desa 130 juta orang ini yang tinggal di 75% wilayah geografis Indonesia ini seolah-olah disuruh jagain semua harta milik bangsa, ya. Milik aku yang orang kota, milik aku yang orang Amerika, milik aku orang China, milik aku orang Eropa. Nah, kamu sekedar saya kasih uang sebagai centeng.
Ya nggak bisa kayak gitu. Tapi kalau ada pemilu, mereka suruh kerja, suruh data, kemiskinan mereka itu segala macam, kebudayaan disuruh ngerawat, tapi sebenarnya di kota sendiri kemudian melakukan banyak hal. Ini bagi saya ancaman pada persatuan nasional. Saya pernah waktu bicara undang-undang desa di Pansus, saya bilang sama Kemendagri, Pak, Bu, waktu itu kebetulan barusan terjadi penandatangan perdamaian antara pemberontak Kolombia dan pemerintah Kolombia setelah perang 50 tahun. Perang yang diakibatkan persoalan ketidakadilan di desa. Pak, undang-undang desa ini harus jadi. Karena ini adalah kesempatan konstitusional dan kesempatan damai terakhir untuk mengatasi kesenjangan. Jika ini lepas, jika ini tidak digolkan, kita tidak punya payung konstitusional untuk mengatasi kesenjangan. Dan pada akhirnya nanti kesenjangan akan diselesaikan dengan cara-cara konflik, kekerasan yang saya pastikan negara seperti Kolombia saja baru 50 tahun baru selesai. Mas, tadi Mas jelasin kalau misalnya PDIP menang lagi, bisa tuh ide-ide yang tadi Mas bilang tuh bisa diperjuangin lagi tuh. Nah, bagaimana kalau misalnya PDI-nya nggak menang, Mas? Bagaimana, apakah masih optimis ide-ide tersebut masih bisa dijalankan atau enggak? Waktu saya membawa Undang-Undang Desa tahun 2009, kami dalam posisi di oposisi. Oh iya, oke. Artinya, dan kita bisa golkar itu. Dan kemudian karena PDI Perjuangan menjadi backbone, tulang punggung utama mempromosikan itu. Artinya meskipun kita dalam oposisi, kita pernah menggolkan undang-undang itu. Yang kata banyak orang pernah ngomong ke saya, itu nyaris mustahil digolkan. Toh bisa gitu ya. Apalagi kita menang. Dan kedua, kalau kita bicara survei PDI Perjuangan ya bagus lah ya. Meskipun tetap optimis ya Mas ya? Iyalah, optimis lah. Yakinlah bahwa kita tidak akan ecek-ecek lah. Kalaupun worst comes to worst kita kemudian gagal menang, kita masih punya, insya Allah kita masih punya banyak kepala daerah dari kita yang bisa kita terapkan, yang untuk pembangunan penerapan itu, gagasan-gagasan itu misalnya untuk di desa-desa. Jadi saya kira akan ada banyak lapisan yang memang bisa membuat kita cukup optimis bahwa ini jalan. Dan kalau ini, kalaupun kita nggak menang secara nasional, kita di daerah menang, insya Allah pasti akan dicontoh oleh yang lain, sehingga bisa terjadi juga ya. Jadi kita punya berbagai macam skenario, plan A, plan B, plan C, segala macam. Satu itu ya. Kedua, bahwa undang-undang desa ini unik karena undang-undang ini sebenarnya tidak terlalu tergantung pada siapa yang jadi presiden. Ini tergantung bagaimana kepala desa, pemerintah desa itu memiliki visi yang sama. Maka selama ini saya sudah keliling banyak ke desa ya, sampai ke Alor di NTT segala macam, sampai ke berbagai macam provinsi pulau-pulau terpencil, sampai ke Bulungan, perbatasan Kalimantan Utara di tengah hutan. Saya sering melakukan sosialisasi undang-undang desa dan pembangunan BUMDes dan inovasi teknologi di desa. Ternyata bisa tuh, dan banyak temuan yang ini kurang terekspos sebenarnya. Ya ada kepala desa 74.000 yang brengsek, yang korupsi segala macam. Tapi ada juga yang bagus. Bagus, di Jogja itu ada kepala desanya mantan Desa Pangungharjo, sarjana farmasi dari UGM. Di NTT, di ND ya, jika tidak keliru, kepala desanya lulusan Florida University. Dia pulang ke desa dan menjadi kepala desa, membangun desa wisata, ya, dengan konsepnya dia segala macam. Pernah saya ke Sulawesi Selatan, ke Toraja, kepala desanya lulusan ITB segala macam. It's okay, dan mereka memanfaatkan ilmu itu. Nah, kita ingin supaya ini jangan cuma sekedar beberapa desa, kita ingin ini menjadi semuanya. Kira-kira begitu. Jadi kepengennya utamanya adalah bagaimana SDM-SDM yang unggul yang dari desa balik ke desa gitu Mas. Ya, yang berkualitas itu dan bukan sekedar mengabdi saja, tapi secara profesional digaji. Begitu. Dan pemerintah memfasilitasi itu. Memfasilitasi itu. Gini Mas, pertanyaan selanjutnya adalah soal ini soal Bukit Algoritma Mas. Ini udah lama nggak kedengeran nih Mas. Gimana sekarang Mas posisinya Mas? Kami kan Bukit Algoritma kan konsepnya ekosistem. Ekosistem itu terdiri dari dua unsur. Unsur inti dan unsur plasma. Intinya yang di Sukabumi 888 hektar, plasmanya adalah komunitas dan koperasi. Ya, kita di Bukit Algoritma di inti, di Bukit Algoritma di Sukabumi, kita memang sekarang ngejar untuk pembangunan infrastruktur fisik, renovasi gedung-gedung yang sudah ada. Itu memang target kami 3 tahun pertama. Ya, jadi insya Allah 2025 infrastruktur fisiknya
bisa dibenahi. Karena kita sekarang ini lagi banyak berbicara dengan orang yang mau bikin kampus, bikin sekolah, riset di wilayah itu. Sambil kemudian kerja-kerja inovasi tetap jalan. Cuma karena ini belum selesai, kerja-kerja inovasinya kita lakukan belum di situ, tapi kita sudah mendorong yang namanya IoT untuk pertanian. IoT Internet of Things seperti pertanian. Kemudian mesin nanoteknologi untuk mengekstrak tumbuh-tumbuhan menjadi minyak essence. Yang kemudian harganya bisa puluhan kali lipat itu yang dibutuhkan untuk industri kesehatan, farmasi, industri kecantikan, makanan, dan diekspor. Ada teman kita yang sudah buat seperti itu buatan Indonesia sendiri, oleh orang-orang Indonesia sendiri. Yang nantinya ketika ini infrastruktur fisik di Sukabumi selesai ya, kita akan pindahkan ke situ. Tapi risetnya, bukan manufacturingnya. Manufacturing bisa menyebar ya, karena kita memang di sana lebih kepada lembaga riset, lebih kumpulan lembaga riset untuk industri teknologi. Bukan juga lembaga riset seperti Puspitek Serpong, tapi ini lebih kepada teknologi penerapannya seperti itu. Jadi masih terus berjalan Mas ya? Masih berjalan, 3 tahun pertama kita infrastruktur fisik, karena target kami 11 tahun. Target kami 11 tahun ya, 11 tahun. Ya ini mungkin tidak selesai di era saya, mungkin juga penerus-penerus kami seperti itu. Jadi ini proyek jangka panjang. Karena apa? Ini swasta. Ini bukan program negara begitu ya, jadi nggak ada APBN begitu ya, nggak ada APBN. Jadi memang itu kalah rugi untung ya urusan kami begitu ya. Tapi kami merasa bahwa ini penting dan saya udah berdiskusi juga dengan beberapa teknolog Indonesia untuk membackup ini, untuk berinvestasi di situ, seperti itu. Pengennya be a Silicon Valley-nya Indonesia. Maunya seperti itu dan memang itu sudah target kami. Itu menjadi obsesi saya setelah Undang-Undang Desa ada. Obsesi saya adalah setelah uang dibagi ke desa, sekarang bagaimana pengetahuan dibagi ke desa? Distribusi informasi sekarang ya, teknologi ya. Ya, welfare and knowledge. Bagi saya itu penting. Welfare harus diikuti knowledge. Kesejahteraan harus diikuti dengan pengetahuan. Kesejahteraan tanpa pengetahuan sia-sia saja. Oke Mas, pertanyaan terakhir nih Mas. Siap. Bagaimana Mas Budi membayangkan 10 tahun Indonesia ke depannya di segi hal kepemimpinan, desa, sampai negara? Dan teknologi, iya dong. Oh ya, saya membayangkan pemimpin-pemimpin ke depan itu menjadi, kalau bahasa Inggrisnya nih, down to earth futurist. Down to earth futurist. Orang-orang penyongsong masa depan yang membumi. Artinya apa? Mereka kemudian menggunakan platform teknologi informasi, teknologi rekayasa biologi maupun teknologi rekayasa atom itu, mereka menyongsong menggunakan itu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di rakyat. Persoalan-persoalan di akar rumput, persoalan kesehatan, persoalan pendidikan, lingkungan, macam-macam. Karena birokrasi ini mengalami kelembaman, proses yang berlarut-larut. Sekarang juga orang sudah mulai melakukan dengan teknologi kan. Nah ini menjadi masalah. Sehingga persoalan kesehatan bisa diselesaikan di situ, persoalan pendidikan bisa diselesaikan di situ, persoalan pertanian, pangan, segala macam, energi diselesaikan di situ. Nah kita ingin pemimpin-pemimpin nih dari kepala desa di 74.961 desa, bupati, wali kota, gubernur sampai presiden itu memasuki paradigma baru kepemimpinan. Down to earth futurist, penyongsong masa depan yang membumi. Saya berharap Pak Jokowi akan menjadi pemimpin realis visioner terakhir. Apa tuh pemimpin visioner realis terakhir? Pemimpinnya punya visi jauh, tapi dia secara realistis mengandalkan pada birokrasi yang ada. Kenapa terakhir? Kenapa terakhir? Ya kita harus memasuki sebuah transformasi, lompatan. Kemudian nanti di era teknologi sudah akan bisa mengalami pengurangan dan reformasi birokrasi, di mana nanti beberapa solusi untuk masalah-masalah rakyat diserahkan pada mesin cerdas. Pertanian, kesehatan, pendidikan, dan segala macam. Sehingga pemimpin-pemimpin ke depan itu harus punya bukan realistis lagi, tapi dia harus membumi. Dia tidak harus baik berkompromi dengan mesin birokrasi, tapi langsung berurusan dengan rakyat, dengan solusi-solusi yang bisa diselesaikan di handphone kita, diselesaikan di jam tangan kita, di kacamata kita. Karena ke depan ini, revolusi industri ini mengubah banyak fungsi kelembagaan sosial maupun fungsi alat fisik. Jam tangan saya bisa jadi dokter saya sekarang. Handphone saya bisa jadi dokter saya. Asisten pribadi. Handphone saya bisa menjadi hotel saya. Handphone saya menjadi kampus saya. Saya tiap minggu kuliah di MIT nih gratisan. Kuliah fisika, kuliah filsafat, kuliah ekonomi. Gratisan.
Sekarang perguruan tinggi terkenal dunia menggratiskan semua kuliahnya. Jadi semacam ada gerakan untuk membuat pengetahuan dan ilmu itu gratis untuk banyak orang. Artinya tantangan menjadi pinter itu harus dicapai oleh banyak orang. Kalau kita berbicara dalam analogi kitab suci, di Quran maupun di Injil, orang yang tidak berilmu pengetahuan itu adalah orang yang menolak perahunya Nabi Nuh. Orang yang menolak pinter itu orang yang menolak naik perahu Nabi Nuh. Tenggelam. You akan tenggelam dalam kebodohan. Nah sekarang perahunya gratis. Kuliah di MIT gratis, kuliah di Harvard gratis, kuliah di Cambridge gratis. Di handphone saya ada 1.700 perkuliahan online dari perguruan tinggi dunia. Filsafat, sastra, ekonomi, komputer, fisika, biologi, astronomi, astrofisika, sejarah. Ada 1.700 dan saya bisa berikan gratis. Artinya apa? Ini perahunya Nabi Nuh. Kamu serap itu gratis. Masalah sekarang bagaimana membuat perahu itu ada di mana-mana. Perahu itu bukan cuma di satu tempat, perahu itu ada di desa saya, di desamu di Bima. Orang bisa naik. Ayo, bukan cuma satu perahu tapi banyak perahu. Naik di perahu ilmu pengetahuan. Jika tidak kamu akan tenggelam dalam kebodohan. Dan itu harus disadari oleh para pemimpin dari nasional sampai daerah. Siap. Nah, dan juga partai. Nah, iya dong. Sebelum menutup pas. Partai itu pabrik presiden kan, pabrik gubernur kan, pabrik wali kota bupati kan. Langsung pada tersikma gitu. Apa? Langsung pada terkesima gitu denger dari Mas, sorry gue belum nanya, 2024 mau ngapain nih Mas? Saya nggak tahu, karena saya partai nggak nawarin saya juga jadi caleg. Ada seleksi caleg saya dianggurin aja nih. Tapi memang sejak 2019 saya udah ngomong ke si Pak Sekjen, saya nggak nyalon lagi lah. Sudah 2 periode. Nyalonnya jadi menteri lagi apa? Enggak, kalau saya sih selama ini diminta oleh partai untuk ngurusi desa. Jadi saya memang saya diarahkan oleh Ibu Ketum, oleh Sekjen juga menyampaikan bahwa saya diminta kalau pakai analogi Nabi Nuh, belagu banget ya. Pengen bikin perahu-perahu, saya bagi ke 74.961 desa, sehingga orang desa yang ingin ikut bahtera ilmu pengetahuan tidak harus ke Jakarta, tidak harus ke Bandung, tidak harus ke Jogja, ya, tapi perahunya ditaruh di depan balai desa. Nah, kamu naik perahu itu karena sebentar lagi ada banjir air bah kebodohan. Kamu harus naiklah. Tugas saya itu. Mulia banget tugasnya ya? Mulia banget tugasnya. Bagi saya politik itu adalah kemuliaan yang efektif dan efisien. Aduh, mantap. Siap Mas, thank you banget. Terima kasih. Bye.